kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football, dibantai di leg pertama, apakah Chelsea masih punya harapan lolos ke semifinal? Oke World Football, Chelsea menelan kekalahan dari Real Madrid leg pertama perempat final Liga Champions. Meski sulit, pelatih The Blues Thomas Tuchel masih belum lempar handuk untuk lolos ke semifinal. Chelsea menerima kunjungan Real Madrid di Stamford Bridge Kamis 7 April dini hari. Tampil di depan pendukungnya sendiri, The Blues justru dipaksa menyerah dengan skor 1-3. 3 gol kemenangan Real Madrid di London diborong oleh striker asal Prancis, Karim Benzema. Sementara itu Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol Kai Havertz. Berkat hasil ini, langkah Chelsea untuk lolos ke semifinal cukup berat. Namun masih ada leg kedua yang bakal dimainkan di Santiago Bernabeu pada pekan depan. Kekalahan dari Real Madrid sulit diterima oleh Thomas Tuchel, namun pelatih asal Jerman itu masih belum memikirkan laga leg kedua di Santiago Bernabeu pekan depan. Tuchel langsung menata pertandingan melawan Southampton dalam lanjutan Premier League. Pertandingan itu akan dihelat di St. Mary's Stadium pada Sabtu 9 April malam. Saya lebih khawatir tentang Southampton daripada saya khawatir tentang Real Madrid di minggu depan. Itu fokus saya, kata Tuchel dilansir Football London. Hari ini apakah masih bisa lolos? Tidak. Dengan penampilan ini, pertama-tama kami harus bermain melawan Southampton, dan jika kami tidak meneruskan pikiran dan mentalitas kami tidak akan menang di Southampton, dan kemudian pertandingan ini tidak lagi hidup. Tuchel menyadari sangat tidak mudah bagi Chelsea untuk membalikan keadaan di markas Real Madrid nanti. Namun jika mereka menunjukkan performa yang lebih baik, maka harapan akan selalu ada. Jika keadaan berubah mungkin, tetapi beberapa banyak klub di sepak bola dunia yang menang dengan selisih 3 gol. Seberapa sering ini terjadi? Lanjutnya. Jadi mungkin kita harus realistis dan tidak boleh fatalistik, dan berpikir bahwa saya memberikan pesan yang salah. Mari kita jujur, kami kompetitif dan perlu menemukan semangat kompetitif dan kualitas kami, dan kemudian kami bisa berharap, tutup Tuchel pada Football London. Oke World Football, kali ini ada Bayern Munchen kalah lawan Villarreal. Bayern Munchen menderita kekalahan dari Villarreal pada perempat final Liga Champions Kamis 7 April dini hari. Namun hasil ini tidak mengurangi kepercayaan diri sang pelatih Julian Nagelsmann. Bayern berdatang ke markas Villarreal pada leg pertama perempat final Liga Champions 2022. Pada duel di Estadi della Ceramisa itu, Die Roten kalah dengan skor 1-0. Gol Villarreal dicetak Arnaud Danjuma pada menit ke-8. Bagi Bayern, ini adalah hasil yang cukup buruk, sebab untuk pertama kalinya Thomas Müller dan kolega kalah dan gagal mencetak gol di Liga Champions musim ini. Padahal Bayern punya cukup banyak peluang. Bayern melepaskan 21 shot sepanjang laga. Hanya saja mereka tidak efektif dan hanya memiliki 4 shot yang tepat sasaran. Bagi pelatih Bayern, Julian Nagelsmann, tak ada yang perlu dibesar-besarkan dari hasil ini. Nagelsmann mengakui Bayern tidak bermain optimal pada semua aspek, tapi dia masih percaya diri bisa lolos ke semifinal. Kami tidak bermain bagus hari ini di area manapun. Fakta bahwa skor hanya 1-0 berarti kami memiliki kepercayaan diri untuk leg kedua, kata Nagelsmann di situs resmi klub. Nagelsmann mungkin berkaca pada hasil babak 16 besar. Pada leg pertama mereka ditahan Salzburg dengan skor 1-1. Lalu pada leg kedua di Allianz Arena, Die Roten mengamuk dan memenangkan laga dengan skor telak 7-1. Kami pantas kalah, kami tidak bagus hari ini. Kami tidak punya energi dalam pertahanan. Kami di babak pertama dan tidak ada peluang untuk mencetak gol. Babak kedua agak liar dan kami tidak bisa mengendalikan, kata Nagelsmann.
Nagelsmann kemudian menjelaskan apa yang salah dengan Bayer. Rencana yang disiapkan mantan pelatih RB Leipzig itu tidak berjalan dengan baik. Nagelsmann ingin Bayer lebih agresif di lebar lapangan untuk membongkar pertahanan lawan. Pada babak kedua, Nagelsmann memainkan Leroy Sané mengaplikasikan ide itu. Begitu juga dengan Leon Goretzka. Tapi rencana Nagelsmann tidak bisa dieksekusi para pemain. Villarreal melakukannya dengan baik. Mereka adalah tim yang bisa bermain keluar. Ide untuk babak kedua adalah punya ball position lebih dan memainkan bola ke sayap. Tapi kami benar-benar mengelolanya dengan baik, tutup Nagelsmann. Yang berikutnya ada peringatan dari Erik ten Hag. Manchester United tidak bisa jadi dalam satu malam. Manchester United sepertinya telah menjatuhkan pilihan pada Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu pun mewanti-wanti klub untuk tidak mengharapkan dampak instan darinya. Proses pencarian pelatih baru Manchester United semakin memperlihatkan titik terang. Sebelum ini, mereka diketahui sedang mempertimbangkan dua nama, yaitu Erik ten Hag dan pelatih PSG Mauricio Pochettino. Klub enggan menunjukkan pelatih ketika pramusim dimulai. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah cepat dan berusaha menyelesaikan proses perekrutan pelatih baru sebelum musim 2001-2022 dimulai. Pelatih baru ini nantinya akan menggantikan Ralf Rangnick. Pria asal Jerman itu memang dikontrak sebagai status interim dan akan menjalani peran barunya sebagai konsultan klub setelah masa kepelatihannya berakhir. Erik ten Hag diharapkan bisa membantu Manchester United meraih trofi bergengsi seperti sedia kala. Tugas utamanya tidak hanya mempersembahkan kemenangan, tapi juga membangun skuad yang ideal dari awal. Sungguh itu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi Ten Hag bukan pelatih dengan portofolio menawan. Tapi paling tidak, Ten Hag punya pengalaman membangun Ajax Amsterdam menjadi tim yang cukup dihormati di Eropa saat ini. Tangan dingin Ten Hag telah menghasilkan beberapa pemain muda berkualitas seperti Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong, Hakim Ziyech dan Donny van de Beek yang sekarang bermain di Premier League merupakan hasil polesan Erik ten Hag. Apa yang dilakukan Ten Hag di Ajax sejalan dengan The Red Devil. Mereka memang cukup gencar mempromosikan jebolan akademisnya sejak ditukangi oleh Gunnar Solskjaer. Greenwood adalah salah satu contoh berhasilnya terlepas dari kontroversi yang menimpanya awal tahun ini. Namun perlu diketahui bahwa ini bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu sampai hasilnya terlihat. Ten Hag menegaskan kepada klub bahwa dirinya tak bisa mengubah Manchester United dalam satu malam. Seperti yang dilaporkan Daily Star, proses pembangunan sendiri harus diikuti oleh perekrutan pemain yang tepat. Rangnick selaku konsultan klub diharapkan bisa memberikan saran-saran pemain dengan sektor yang perlu dibenahi The Red Devil pada musim panas nanti. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.